Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurpalak Iskandar, trading analis di DMAX. Kali ini saya akan membawakan judul yaitu retrace dan breakout. Karena selama ini yang saya dengar itu kalau misalkan pemula itu sulit banget ngebedain antara retrace dan breakout. Jadi kita langsung simak videonya. Nah, tentu kalau misalkan untuk retrace dan breakout, teman-teman harus menandai dulu support dan resisten. Kita ambil contoh dulu di SAU USD ya. Perhatikan teman-teman. Nih, ketika kita mau entry posisi, yang pertama harus kita lakukan yaitu tandai resisten atau tandai supportnya. Kita yang terbaru aja ya. Nah, di sini. Oke. Ini saya tandai, kita besarin dulu ya ininya biar kelihatan. Nah, sini dan ini adalah resistennya ya. Kita tandai resisten untuk hari ini yaitu untuk SAU USD di 1881 sampai 1884 ya. Nah, sekarang kita cari supportnya. Supportnya ada di harga sini. Dan ini. Oke. Karena kalau misalkan saya tuh biasanya pakai blok kayak gini. Nah, ya. Di blok ini kalau misalkan belum tembus, itu belum breakout. Ya. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman perhatikan. Kita perbesar. Nah, ketika nanti ya, misalkan harga SAU USD ini mencoba untuk nge-breakout resistennya, dia bikin candle kayak gini. Nah, misalkan udah tembus nih ya. Udah tembus, kita ganti dulu warnanya. Misal hijau. Dia udah tembus nih si candlenya. Tapi dia tuh belum bikin candle baru atau belum close candle ya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah letak close candlenya. Ini ada di atas harga resisten di 1884 atau dia bikin jarum terus close candlenya di bawah 1884. Nah, kalau misalkan close candlenya di sini, teman-teman, berarti itu adalah break aja ya, break bukan breakout tapi break aja, hanya menyentuh atau hanya menembus tapi nggak berhasil ditembuskan. Tapi kalau misalkan dia close-nya di bawah, dia bakalan bikin candle lagi, misal gini, ada penurunan. Nah, berarti di sini ini adalah disebut dengan retrace, teman-teman ya. Retrace dalam artian harga belum berhasil nge-breakout resistennya. Oke, kita ambil contoh yang udah terjadi aja ya. Misal nih, kita lihat di sini. Nah, di sini aja ya. Kita hapus dulu nih. Kita perhatikan teman-teman ya. Karena ini simple, tapi ini sangat penting juga. Kita perhatikan harga SAU USD ya di tanggal sini. Di sini resistennya ya. Sini sebagai resisten. Oke, dan ini sebagai supportnya. Nah, sini ya. Kita tandai lagi dengan blok hijau. Oke, kita bikin lagi. Ini belum. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan ketika harga SAU USD ini, nah yang ini nih ya. Ini ada beberapa candle. Ini udah di breakout ya, teman-teman. Nah, ininya konfirmasi bahwa candle berhasil di breakout itu candle yang mana? Candle yang ini nih, teman-teman bisa perhatikan nih.
ya. Dia close-nya itu ada di sini. Nah, si close-nya tuh di sini. Di atas blok atau level resisten di 1865 ya. Di sini. Nah, kapan kita entry-nya? Bagusnya tunggu dulu harga melakukan penurunan atau nyentuh lagi ke resistennya. Kayak gini. Nah, kalau misalkan di sini si candle ini nggak berhasil ditembusin kayak gini, nggak bikin candle baru lagi di daerah sini nih, misal dari sini ya, daerah sini, itu teman-teman jangan follow buy-nya tapi follow sell-nya, karena di sini ini adalah yang namanya back out atau pas break ya, jadi ditembusin tapi dimasukin lagi ke resistennya. Nah itu gagal, berarti gagal, kita berarti follow sell-nya kembali. Tapi kalau misalkan candle-nya nggak berhasil nembus, masih close-nya di area sini, teman-teman bisa melakukan entry posisi buy di area sini. Karena kalau misalkan candle udah breakout, dia tunggu dulu ke resistennya kembali dan dia retrace dan hasilnya dia melakukan kenaikan kayak gini ya. Nah ini ada beberapa, satu nih bisa entry di sini, terus di sini juga kita bisa tandai bahwa di sini tuh resistennya ya. Nah, resistennya kembali ya. Nah, ketika resisten ini nggak berhasil di breakout, ini ada beberapa candle kan 1, 2, 3 ya. Nah, di sini yang dinamakan dengan pas break ya atau back out ya. Nah, ini. Ketika breakout tapi sama si candle ini ya, itu ditembusin masuk dan close candle di bawah di sini nih, close candlenya di sini, berarti kita follow sell-nya dengan target ke sini lagi. Nah kalau misalkan dia nyentuh seperti ini, mendekati atau nyentuh ya candle yang panjang ini, nah ketika close-nya di atas ya di sini, berarti teman-teman bisa follow buy-nya dengan target ke resistennya, resisten yang tadi aja yang terdekat. Oke, nah itu yang dinamakan dengan breakout dan retrace. Nah, dan di sini kita langsung menjelaskan tentang retrace. Retrace apa sih yang dimaksud dengan retrace itu? Jadi retrace itu si candle gagal menembus atau retrace, ada pembalikan nih. Nah, kayak gini yang saya maksudin. Ketika harga ini ya, yang ini sudah melakukan penurunan ke sini, ke level harga di bawah resistennya ya, di sini. Tapi teman-teman perhatikan close candlenya itu ada di sini di atas ya. Terus teman-teman jangan dulu ambil posisi buy, tapi tunggu dulu dia nyentuh lagi. Nah di sini dibalas sama candle seller, tapi dia hanya menyentuh aja nih, menyentuh aja ke level ini, dia close candlenya di sini di atas resisten. Nah baru teman-teman bisa follow buy-nya. Takutnya kalau misalkan kita hajar langsung buy, takutnya dia dimasukin lagi, biar dia bikin candle baru di bawahnya. Jadi, nah ini yang dinamakan dengan retrace. Jadi ketika si candle ini cuma menyentuh dan close candlenya masih di atas, ini teman-teman bisa follow buy-nya. Ya, dan terbukti dia terbang kayak gitu. Nah di sini di harga SAU USD, nah ini yang dinamakan dengan, nah ini udah ke breakout nih. Nah, ini udah beberapa kali. Nah ini ditembusin, nah ini di breakout nih sama satu candle, ditambah ini tuh ada news juga sih. Nah ini candle merah ini dia langsung melakukan penurunan dan dia close candle di bawah. Nah apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita mau ambil posisi sell-nya? Itu tunggu dulu si harga harus nge-break dulu atau nge-retrace dulu ya teman-teman. Jadi kalau untuk SAU USD sekarang itu harganya itu bisa ada kenaikan ke sini. Jadi dia harus retrace dulu di sini kalau misalkan dia mau melakukan penurunan kembali. Tapi kalau misalkan harga ini berhasil ditembus sama SAU USD, ya harga ini bisa ditembus nih, misalkan ditembus ke sini, berarti kita polanya akan seperti ini. Kapan melakukan buy-nya? Nah, ketika dia nyentuh lagi di sini dan close candle di sini ya. Breakout, close candle, retrace di sini, kita follow buy-nya.
di sini. Dengan target ke sini. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini, nih teman-teman, misalkan harga USD ini ada melakukan kenaikan, kita anggap ini udah berhasil nembus ya. Nah di sini ada resisten. Tapi kalau misalkan resisten ini nggak ke breakout, ya teman-teman, yang tadi, pola ini akan menjadi seperti ini. Di sini misalkan dia nggak tembus, dia retrace di resistennya, dia akan melakukan penurunan, mengejar ke supportnya kembali, gitu teman-teman. Nah, jadi dia akan mengejar kembali ke supportnya. Jadi kalau untuk trading, sebenarnya kalau misalkan untuk pemula cocok banget ini menggunakan teknik breakout dan retrace, gitu. Jadi kalau misalkan breakout, kita nanti tinggal follow buy-nya. Ketika dia bikin candle baru di sini, terus nguji lagi resistennya di sini, ternyata dia gak berhasil nge-breakout nih, ya udah kita follow buy-nya di sini. Dia ada melakukan retrace di sini di harga resistennya, ya udah kita follow. Targetnya kemana? Ya ke sini, 19.00 gitu teman-teman. Sekian edukasi atau mengenai tentang retrace dan breakout. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semuanya ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.